Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, dan yang masih memberikan kita kekuatan, memberikan kita umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul untuk menimba ilmu daripada warisan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, menjadikan cahaya untuk hati kita, cahaya untuk kehidupan kita, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang tersesat dan dimudahkan untuk jalan di jalannya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara daripada suatu yang akan menghalangi perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, kita tahu bahwasannya tujuan kita adalah beribadah. Tujuan kita adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita agar dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Tujuan kita agar di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Tujuan kita agar mendapatkan ridha daripada Allah dan ridha daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini Allah meletakkan suatu musuh untuk kita yang akan menghalangi atau sebagai ujian atau cobaan kepada kita, atau yang akan menghalangi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan kita bahas, sebenarnya kalau penghalang menuju kepada Allah banyak, akan tetapi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah yang paling sulit atau yang paling berbahaya, yang mana penghalang tersebut adalah nafsu atau hawa nafsu. Ya, nafsu ini adalah penghalang yang paling berat dan yang paling musuh, yang paling besar, yang paling sulit untuk dikalahkan oleh diri sendiri. Kenapa? Para ulama mengatakan bahwasannya, menyebutkan bahwasannya nafsu ini adalah musuh yang paling berat karena dua perkara. Yang pertama, karena dia musuh yang ada dalam dirimu sendiri, atau bisa dikatakan musuh dalam selimut. Kita mengetahui bahwasannya nafsu ini tidak tampak, dan juga nafsu ini tempatnya di mana? Ya, di tubuh kita sendiri. Berbeda dengan penghalang yang lain seperti dunia, ataupun penghalang yang lain seperti makhluk manusia yang menghalangi kita menuju kepada Allah, ataupun setan. Ya, itu mereka menghalangi juga, akan tapi mereka lebih mudah daripada nafsu ini karena di luar daripada tubuh kita sendiri. Akan tetapi musuh kita yang kita hadapi sekarang adalah nafsu. Ya, mereka tinggal di tubuh kita, tinggal pada diri kita. Sebagaimana kita katakan, kita akan sulit untuk mencari pencuri jika pencuri tersebut tinggal di rumah kita sendiri. Begitu juga kita akan sulit untuk menghadapi musuh jika musuh itu ada dalam diri kita sendiri. Maka ini butuh perhatian yang khusus, ya, bagi seseorang yang ingin memerangi hawa nafsunya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengibaratkan tentang orang-orang yang sedang memerangi nafsunya dengan perkataan jihadul akbar, jihad yang sangat besar, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan jihad kalian melawan hawa nafsu kalian sendiri itu lebih besar daripada peperangan kita sekarang, kata Nabi Muhammad SAW, seperti perang Uhud maupun perang Badar, kata Nabi Muhammad SAW.
Ini menunjukkan bahwasannya memang sulit, bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan memang sulit seseorang ketika memerangi hawa nafsu sendiri, karena musuh yang paling besar manusia adalah dirinya sendiri atau nafsunya sendiri. Ini yang pertama, karena nafsu ini dalam diri kita, makanya kita sulit untuk memeranginya. Dan yang kedua, ulama menyebutkan bahwasannya nafsu ini adalah musuh yang paling sulit untuk dikalahkan, karena dia adalah musuh yang dicintai. Kita semua mengatakan bahwasanya kita cinta kepada diri kita sendiri. Kita cinta kepada diri kita sendiri. Kita cinta pada harga diri kita. Kita cinta pada tubuh kita. Kita cinta pada mata kita. Kita cinta pada anggota tubuh kita. Maka kita tidak ingin harga diri kita direndahkan, kita tidak ingin kita dilukai, kita tidak ingin nama kita dianggap buruk. Kita cinta, sehingga sifatnya orang yang mencintai ini apa? Orang yang mencintai sesuatu maka dia akan buta akan aib-aib yang ia cintai. Orang kalau sudah cinta, cinta sama si A atau si B, maka aib-aib yang ada pada dirinya si A atau si B akan hilang ketika dipandang oleh orang yang dia cintai. Alias tampak sempurna. Orang yang kita cintai ini di mata kita pasti akan tampak sempurna, walaupun aibnya banyak sekali, tapi akan tampak sempurna. Ini memang kekuatan cinta. Begitu juga karena kita cinta kepada diri kita sendiri, kita cinta pada nafsu kita, sehingga kita tidak akan melihat aib-aib yang ada di diri kita, menganggap diri kita diri orang yang sempurna, menganggap diri kita orang yang tidak memiliki aib, memandang diri kita orang yang tidak memiliki kesalahan. Makanya dikatakan bahwasanya mudah sekali seseorang ini melihat aibnya tetangganya atau temannya daripada melihat aibnya diri sendiri. Kenapa? Karena kita cinta sama diri kita. Setiap yang kita cintai pasti kita akan buta daripada aib sesuatu tersebut. Maka ulama di sini mengatakan bahwasannya nafsu ini menjadi musuh kita yang paling sulit, karena nafsu ini ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita memerangi diri kita sendiri? Jelas butuh strategi yang bagus, butuh nasihat daripada ulama yang cocok untuk diri kita. Kemudian yang kedua, karena nafsu ini adalah musuh yang kita cintai, sehingga kita sulit untuk menemukan aib-aib dalam diri kita, dan kita pasti juga akan membela diri kita sendiri karena kita cinta sama diri kita. Ketika seseorang membuka aib kita, kita tidak akan terima walaupun aib tersebut memang ada. Kenapa? Karena kita cinta sama nafsu kita, karena kita cinta sama diri kita. Makanya sulit ketika seseorang sudah dikalahkan oleh nafsunya untuk mendengarkan nasihat, sulit sekali. Sulit ketika seseorang sudah dikuasai oleh nafsunya untuk mengamalkan suatu nasihat, sulit sekali. Sulit ketika seseorang sudah dikuasai nafsunya untuk dia berubah menjadi yang lebih baik, sulit sekali, karena dia sudah merasa dirinya adalah yang paling baik. Ini dua perkara. Kemudian jika kita renungkan, ayo kita bahas lagi, kita renungkan bahwasannya sumber daripada segala maksiat dan malapetaka yang menimpa kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai daripada Allah menciptakan alam semesta sampai hari kiamat nanti, itu semua asal usulnya dari nafsu ataupun dari bantuan dari nafsu. Maksiat apapun, malapetaka apapun, musibah apapun, sumbernya pasti dari nafsu, kalau tidak ya bantuan dari nafsu. Dan ini mulai daripada awal Allah menciptakan makhluk. Maksiat pertama yang menyebabkan adalah nafsu. Kita lihat, kita tahu bahwasannya, kita ambil contoh iblis, syaitan. Iblis ini, dia ini ahli ibadah. Iblis ini ahli ibadah, bahkan diriwayatkan, dikatakan bahwasannya tidak ada sepetak langit di atas langit sana
kecuali di situ telah dipakai beribadah oleh iblis ini. Bahkan mengatakan bahwasanya telah beribadah 80.000 tahun. Akan tapi kita tahu ibadahnya yang sangat banyak, istiqomahnya yang luar biasa sampai 80.000 tahun. Hancur, itu semua rusak, itu semua sia-sia. Karena apa? Bahkan menjadi terlaknat, ya, menjadi makhluk yang terlaknat karena hanya satu sifat daripada sifat nafsu, yaitu sifat hasad atau iri dengki kepada Nabi Adam, sehingga tidak mau sujud, ya, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Kita lihat ini pahala yang sudah didirikan ratusan tahun, ribuan tahun bisa hancur lebur. Bukan hanya hancur lebur kemudian jadi kosong, tidak. Bahkan makhluk tersebut, iblis tersebut dibalik oleh Allah daripada ahli ibadah menjadi ahli maksiat dan akan kekal di neraka. Gara-gara apa? Cuman satu. Dan itu sumbernya dari nafsu, murni dari nafsu. Apa? Iri, dengki. Sombong juga ada yang daripada sifatnya iblis tersebut. Karena kita tahu nafsu ini apa? Nafsu ini tempat segala sifat buruk. Kalau kita tahu sombong, iri, dengki, hasud dan yang lainnya, tempatnya ada di mana? Pada hawa nafsu ini, di nafsu ini. Ini maksiat pertama yang ada di langit ketika iblis menolak untuk sujud. Seraya mengatakan, ya, bukan hanya menolak untuk sujud, tapi membuat suatu, ya, pengertian atau alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, seraya mengatakan, apakah aku, makhluk yang diciptakan dari api, akan bersujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah? Ini mengatakan kepada siapa? Kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Apa yang membuat iblis bisa sampai seperti itu? Hanya nafsu. Nafsunya yang belum disucikan, nafsunya yang belum dibersihkan, nafsunya yang masih kotor, sehingga amal ibadahnya sia-sia. Kemudian kita ambil contoh lagi yang kedua. Kita tahu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa ketika itu adalah memakan, ya, buah iblis, buah khuldi. Daripada bisikan iblis, bisikan setan, Nabi Adam ketika itu makan buah khuldi, begitu juga Siti Hawa makan buah khuldi. Penyebabnya adalah bisikan setan. Tapi tidak murni bisikan setan saja, tapi dengan bantuan dari hawa nafsu. Apa bantuan daripada hawa nafsu? Keinginan Nabi Adam untuk kekal. Karena ketika itu iblis ketika membisiki Nabi Adam, iblis mengatakan, kalau kau makan buah ini, kau akan menjadi kekal di surga, nikmat di surga, tidak akan mati, tidak akan keluar dari surga. Nah, kemudian keinginan hawa nafsu agar menjadi orang yang kekal, keinginan hawa nafsu agar menjadi itu semua, sehingga rela untuk melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala dan berani daripada melanggar aturan Allah dari apa? Dari bantuan daripada hawa nafsu. Itu kita baru ambil dua contoh. Kalau kita mau ambil lagi daripada kesalahan Habil dan Qabil, kemudian daripada Harut dan Marut, ataupun seluruh masalah, musibah, maksiat sampai akhir zaman nanti, itu semua tidak luput daripada bisikan nafsu ataupun bantuan daripada hawa nafsu. Dari sini kita bisa mengetahui bahayanya nafsu ini. Dari sini kita bisa mengetahui memang buruknya nafsu yang ada pada diri kita. Kemudian kalau kita sudah mengetahui, oh memang kita harus bisa menanganinya, kita harus bisa mengatasinya. Jangan sampai amal ibadah yang sudah kita bangun puluhan tahun ini hancur cuman karena nafsu kita. Jangan sampai, ya, kedudukan kita di sisi Allah yang sudah baik, yang sudah kita bangun bertahun-tahun hancur cuman gara nafsu kita. Sehingga kita ingin mencari tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara memerangi nafsu ini, bagaimana, ya, cara
agar kita selamat daripada godaan nafsu ini, maka kita harus tahu bahwasannya kita tidak bisa menyelesaikan atau membungkam nafsu ini dengan satu pukulan saja, tidak bisa. Beda kalau setan. Kalau bisikan setan, kita cukup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisikan tersebut hilang. Manusia, bisikan daripada manusia, kita tinggalkan manusia tersebut, selesai. Ataupun dunia dan yang lainnya juga seperti itu. Tapi kalau nafsu, ya tidak bisa kita selesaikan hanya dengan satu pukulan atau satu cara, tidak bisa. Yang mana karena nafsu tersebut ada pada diri kita, dan nafsu tersebut adalah seperti tunggangan kita yang akan kita bawa sampai mati. Kita tadi sudah jelaskan bahwasanya nafsu ini ada pada diri kita. Sehingga kalau kita mau memerangi nafsu atau kita mau bunuh nafsu kita, sama saja kita bunuh diri sendiri. Karena nafsu ini akan sama kita sampai kita meninggal dunia. Sehingga tidak bisa kita pisah sama nafsu kita, tidak bisa. Pisah sama nafsu berarti meninggal dunia. Maka ulama di sini memberikan permisalan bahwasannya nafsu kalian adalah tunggangan kalian. Ini kalian sedang menunggangi nafsu kalian. Tidak bisa kalian turun, ya tidak bisa kalian bunuh tunggangan kalian. Kalian harus bersama tunggangan sampai tempat tujuan. Kemudian ulama mengatakan nafsu ini adalah tunggangan kalian, dan setiap tunggangan ini ada yang liar dan juga ada yang jinak. Kalau nafsunya seseorang yang belum disucikan, yang belum ditazkiyah, yang belum dididik dengan didikan Nabi Muhammad SAW, maka nafsu tersebut masih dikatakan nafsu yang liar. Ini harus mendapatkan didikan khusus, harus mendapatkan perhatian khusus, ya, sehingga nafsu tersebut bisa menjadi jinak, bisa kita pakai untuk bahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mengatasinya hanya dengan dua hal. Ketika kita punya nafsu dan nafsu kita masih liar. Apa maksudnya nafsu kita masih liar? Kita masih belum bisa mengekangnya. Kebaikan di A, tapi nafsu kita pinginnya B. Nah, ini berarti masih liar. Kemudian ada yang baik, ada yang lebih baik. Biasanya nafsu kita cuma milih yang baik untuk meninggalkan yang lebih baik. Sehingga kita diperintahkan oleh para ulama untuk perhatian dengan memperhatikan nafsu kita dan gerak-geriknya nafsu kita. Maka dengan dua perkara kata para ulama ini kalian bisa mengendalikan nafsu kita. Yang pertama harus menjinakkan dulu. Sebagaimana kalau kita punya peliharaan, misal kita punya kuda. Kita punya kuda, kudanya ini masih liar. Bagaimana agar kita bisa tunggangi? Bagaimana agar kita bisa manfaatkan? Bagaimana ya agar bisa jinak kepada kita? Yang pertama harus kita menjinakkannya dengan cara-cara yang nanti yang akan diberikan oleh para ulama kita. Kemudian yang kedua, setelah nafsu kita bisa dijinakkan, harus kita pasang kendali. Sebagaimana kuda, kalau kita sudah jinakkan tapi belum kita pasang kendali, kita masih sulit untuk menungganginya. Maka kita harus jinakkan dulu. Setelah jinak benar-benar baru kita pasang kendali. Setelah kita pasang kendali, enak sudah. Kita mau pakai kemana, kita mau jalan kemana, nurut ini kuda sama kita. Begitu juga nafsu kita. Ketika nafsu kita sudah kita jinakkan, sudah tidak liar lagi, sudah tidak parah lagi mengekang kita atau memaksa kita untuk bermaksiat, memaksa kita untuk meninggalkan taat dan yang lainnya, harus kita pasang kendali lagi agar kita bisa memaksa nafsu kita, agar nafsu kita bisa terus ikut sama kita ya, dalam perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita sudah tahu, oh ternyata dengan dua cara. Yang pertama dijinakkan dulu nafsunya. Setelah sudah jinak kita pasang kendali. Maka akan kita bahas satu persatu. Yang pertama cara menjinakkan nafsu. Kita sudah punya nafsu kita tahu keadaan nafsu kita. Maka cara menjinakkannya bagaimana? Di sini ulama memberikan kita langkah-langkah
Untuk menjinakkan nafsu, yang pertama adalah caranya mengurangi kenikmatan yang diinginkan oleh nafsu. Cara menjinakkan yang pertama, kita kurangi kenikmatan-kenikmatan yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Nafsu kita pingin makan 2 piring, kasih 1 piring saja. Nafsu kita pingin jalan ke sini, jangan jalan ke sini tapi jalan ke sana. Nafsu kita pingin minum 2 gelas, kasih 1 gelas. Nafsu kita pingin seperti ini, kurangi. Nafsu kita pingin tidur 5 jam, kurangi jadi 3 jam. Di sini strateginya para ulama mengatakan bahwasanya mengurangi kenikmatan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Dan kita tahu, kita sendiri mengetahui ini tidak bisa dikatakan harus mengurangi ini, mengurangi itu, tidak bisa. Karena setiap orang punya nafsu yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda. Alias ini keinginan yang urusan dengan duniawi. Ya, keinginan yang dikurangi ini maksudnya keinginan yang berurusan dengan syahwat, keinginan yang berurusan dengan duniawi. Ya, ini dikurangi. Sulit sekali. Tapi ini cara yang paling ampuh yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Mereka daripada contohnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau memakai daripada cara-cara seperti ini untuk menjinakkan nafsunya. Dengan berpuasa, dengan ataupun perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang yang kecil saja menurut dengan derajat kita. Ketika kita pingin ini, ayo coba kita paksa sekali untuk meninggalkan kenikmatan tersebut. Bagaimana perasaan nafsu kita? Bagaimana perasaan nafsu kita? Dengan seperti itu kata para ulama akan menjadi jinak. Sebagaimana dikasih permisalan agar bisa diterima oleh akal kita, sebagaimana kita ingin menjinakkan tadi, kita punya peliharaan seperti kuda tadi. Kita punya kuda kita liar misal. Kemudian ya, kalau kita punya kuda liar akan mengamuk ke sana ke sini, kita tidak bisa mendekat, akan menyerang ke sana ke sini. Caranya bagaimana? Biar dia lapar dulu. Kalau makannya biasanya sekian, dikurangi makannya sampai lemes. Ketika sudah lemes nanti akan nurut sama yang ngasih makan. Ya, ini binatang seperti itu. Begitu juga ulama mempermisalkan nafsu juga seperti itu. Kenapa kok dipermisalkan seperti binatang? Kita ini manusia. Kok dipermisalkan ini seperti binatang? Ketahuilah bahwasannya karena sebab nafsu ini manusia bisa lebih rendah daripada binatang. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang. Mereka yang tidak mendengarkan daripada syariat Allah, yang hanya mengikuti hawa nafsunya, kal an'am, seperti binatang kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia punya akal, punya hati, punya pikiran. Tapi kenapa dinisbatkan seperti binatang? Karena nafsunya telah merajalela, telah menguasai. Apakah Allah berhenti ketika mengatakan mereka seperti binatang? Tidak. Ulaika kal an'am balhum adall, bahkan mereka lebih hina daripada binatang kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia punya akal, punya pikiran, punya kecerdasan, ditinggal, dibuang akal tersebut, dibuang kecerdasan tersebut, dibuang pemikiran tersebut, yang dipakai hanya nafsu tersebut. Yang diikuti hanya nafsu tersebut. Yang ditaati hanya nafsu tersebut, sehingga Allah mengatakan ini tidak pantas lagi dikatakan seperti manusia. Maka ini keburukan nafsu, kehinaan nafsu ketika seseorang mentaatinya dan patuh kepadanya. Maka kalau kita lihat bahwasanya mereka yang menggaungkan tentang kebebasan, mereka yang menggaungkan tentang arti kata merdeka, alias kalian punya tubuh ini harus merdeka, lakukan apa yang kalian inginkan, hidup hanya satu kali, nikmati kehidupan kalian dengan cara apa? Maksiat sana sini, minum minuman keras, berzina dan yang lainnya. Dan mereka mengatakan bahwasanya dirinya dia merdeka. Sungguh itu tidak merdeka. Hakikatnya merdeka ketika dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menggaungkan kemerdekaan tersebut, mereka adalah budak nafsunya sendiri. Mereka adalah apa? Budak nafsunya sendiri. Alias tidak bisa mengatur nafsunya, tapi dia yang diatur oleh nafsunya. Dengan itu dia mengatakan saya merdeka.
Dengan itu dia mengatakan kami merdeka. Dengan itu dia mengatakan kami bebas. Dengan itu kami yang menggaungkan kebebasan, tidak ada pengekangan dalam hidup dan yang lainnya. Hakikatnya mereka adalah budak daripada nafsu mereka sendiri, yang mana nafsu mereka sendiri tidak bisa diatur. Bagaimana mau mengatakan kemerdekaan? Merdeka yang hakiki, orang yang bebas yang hakiki, ketika dia hanya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kata para ulama, kurangi kenikmatan daripada nafsu kita. Mulai dari makanan kah ataupun syahwat-syahwat yang lain kita kurangi. Syahwat mulut, ngobrol banyak, kurangi. Syahwat mata, pingin ngelihat sana sini, kurangi. Syahwat telinga, pingin dengar ini itu, kurangi. Syahwat hati, berprasangka kepada ini dan itu, kurangi. Semuanya syahwat daripada tubuh kita itu dikurangi. Kenikmatan nafsu kita kurangi. Semampu kita, sehari sekian. Kalau bisa istiqomah tambahi lagi. Ya, jangan kita langsung putus, jangan, sulit, karena nafsu ini ya senantiasa sama diri kita. Jadi kita harus perlu langkah sedikit demi sedikit. Ini yang pertama. Yang kedua, ulama mengatakan, cara yang kedua menjinakkan hawa nafsu adalah beratkan dengan amal ibadah dan paksa untuk istiqomah. Nafsu ini ketika sudah kita kurangi kelezatan-kelezatannya, kita kurangi syahwat-syahwatnya, maka akan semakin jinak. Ketika sudah semakin jinak, kita tambah lagi, beratkan. Bukan berarti dia ketika lemes dia sudah menjadi jinak, belum. Tapi kata para ulama, kita paksa, kita beratkan dengan amal ibadah. Kita paksa dengan pekerjaan yang berat. Kata para ulama seperti itu. Dengan seperti ini nanti akan jinak. Sebagaimana ulama mempermisalkan lagi seperti binatang tadi. Kalau kita sudah punya kuda tadi, kita kurangi daripada makannya. Makannya sekian, seharusnya sehari sekian, dikurangi jadi setengahnya. Maka kuda tersebut akan mulai taat sama yang pemiliknya. Kemudian tambah lagi kita pekerjakan ya dengan pekerjaan yang banyak kuda tersebut. Yang harusnya bekerja sekian, kita tambah lagi pekerjaannya, kita kelilingkan lagi, kita tambah lagi bebannya dan yang lain-lain. Setelah itu ya mulai daripada lebih jinak lagi. Begitu juga nafsu. Kalau kita sudah kurangi kenikmatan-kenikmatannya, kita tambah dengan amal ibadah. Paksa untuk membaca Al-Quran setiap hari sekian juz ataupun sekian lembar. Untuk sholat ya paksa. Kalau bisa sholat malam. Kalau tidak bisa, kita paksa untuk sholat duha ataupun sholat witir sebelum tidur dan yang lain-lain. Paksa lagi untuk berpuasa. Paksa lagi untuk berzikir setiap hari sekian. Kalau perlu, ya agar kita bisa istiqomah, kita catat di dalam buku kita catat amalan kita yang akan kita kerjakan hari tersebut. Jam sekian harus sholat duha, jam sekian harus sholat witir, jam sekian harus berzikir sekian ribu, jam sekian harus bersolawat sekian ribu, dan yang lainnya kita catat dan kita paksa. Kita katakan kepada nafsu kita, kalau kau tidak mau mengerjakan ini, tidak ada makan malam. Kalau kau tidak mau mengerjakan ini, tidak ada nanti tidur lebih. Kalau kau tidak mau mengerjakan ini, tidak ada lagi nanti sarapan. Mengatakan seperti itu para ulama, ya, cara daripada mereka untuk menjinakkan daripada nafsunya. Dikurangi kenikmatannya, setelah dikurangi dikasih beban. Ketika dikasih beban, kalau tidak mau mengerjakan, akan dikurangi lagi kenikmatan nafsunya. Sehingga seakan-akan kita berperang dengan diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Karena bahaya sekali kalau sampai nafsu kita yang menang, kita dianggap oleh Allah atau di mata Allah kita seperti binatang atau lebih hina. Tapi kalau kita yang menang, kita bisa dianggap oleh Allah lebih mulia daripada para malaikat. Karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, aku telah memuliakan anak Adam. Dengan apa? Dengan kecerdasan, dengan akal pikiran, dengan hati nurani.
dan dengan nafsu yang bisa dikalahkan oleh hati tersebut. Mulia, manusia akan mulia ketika bisa memenangkan daripada hawa nafsunya, dan dia bisa mengalahkan daripada nafsu tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara daripada menjinakkan hawa nafsu, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doamu agar bisa menjinakkan nafsumu. Ini cara para ulama untuk menjinakkan hawa nafsu. Berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al nafsi mutmainnah. Jadikanlah ya Allah nafsuku nafsu yang itmi'nan, yang tenang, yang bisa diatur, yang jinak, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tardha biqadha'ik, daripada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para ulama mengatakan doa ini jika dibaca maka akan meningkatkan kecerdasan seseorang tersebut dan akan menjauhkan daripada penyakit pikun atau lupa. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tardha biqadha'ik 3 kali. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bangun malam, minta doa ketika di majelis seperti ini, minta doa ketika di waktu-waktu yang ijabah, kita minta doa ketika di tempat-tempat yang mulia, kita minta doa ketika bersama orang-orang yang mulia, kita minta doa. Ya, agar apa? Agar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjinakkan nafsu tersebut. Dengan 3 cara ini, jika kita memang serius, kita memang fokus, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjinakkan hawa nafsu kita. Kemudian kalau kita sudah melakukan 3 perkara tersebut, caranya kita sudah tahu, sudah dikasih jalan sama para ulama, kita sudah lakukan, kita sudah amalkan, dan nafsu kita sudah menjadi jinak, kita masih punya yang kedua. Yang pertama tadi kan kita bilang kita harus menjinakkan, kemudian yang kedua kita harus kasih kendali, kita pasang kendali. Yang pertama kita sudah tahu cara menjinakkannya dengan 3 hal tadi. Yang akan kita bahas yang kedua sekarang, setelah nafsu kita sudah menjadi jinak, kita akan pasang kendali. Apa kendalinya? Apa kendali nafsu kita? La ilaha illallah. Kendali nafsu kita adalah takwa. Kendali nafsu yang paling ampuh, yang paling kuat adalah takwa. Sifat takwa. Apa itu takwa? Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita harus tahu apa itu takwa dan kenapa kita butuh takwa untuk mengendalikan hawa nafsu. Kenapa kok tidak dengan ini dan itu? Kenapa kok harus dengan sifat takwa? Maka di sini kita katakan bahwa takwa, ya, ulama mengatakan takwa, pengertian para ulama, ya, yang kita ambil salah satu ulama yang mengartikan takwa dengan perkataan takwa adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Titik. Kemudian ya, kalau ada yang mengatakan, loh, kenapa kok tidak diterjemahkan takwa ini sebagai seperti orang-orang yang seperti para ulama yang lain? Yang mana para ulama atau umumnya para ulama mengatakan takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kenapa kok di sini kita katakan takwa hanya menjauhi larangan Allah saja? Ya, karena kalau kita lihat semua orang dapat mengerjakan perintah Allah. Semua orang dapat mengerjakan perintah Allah. Pezina bisa sholat berjamaah, bisa. Pezina bisa istiqomah sholat berjamaah, bisa. Pencuri bisa pergi haji, bisa. Koruptor bisa bersedekah, bisa. Mereka, karena kita katakan bahwa takwa ini ketika bisa meninggalkan larangan Allah, baru dia dikatakan orang yang bertakwa. Kita tidak mengatakan takwa ini mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tapi takwa ini adalah meninggalkan larangan Allah saja. Karena apa? Yang mengerjakan perintah Allah pun itu masih belum dikatakan orang yang bertakwa.
bertakwa. Belum cukup dikatakan orang yang bertakwa, karena kita lihat banyak daripada ahli maksiat, banyak daripada orang-orang yang keji, bahkan orang yang dilaknat oleh Allah pun bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan baik tapi sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pencuri, koruptor, pezina dan yang lainnya bisa membangun masjid, bisa mereka membangun pondok pesantren, bisa mereka melakukan ini dan itu dan yang lainnya daripada ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak ada yang bisa meninggalkan maksiat kecuali dia orang yang bertakwa. Titik. Tidak mungkin orang bisa meninggalkan maksiat kecuali dia adalah orang yang bertakwa. Tidak ada seseorang yang bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mereka memang benar-benar orang yang bertakwa. Ini maksudnya meninggalkannya memang karena dia takut kepada Allah, bukan meninggalkannya karena memang tidak ada kesempatan, atau meninggalkannya memang karena dia tidak bisa, bukan ya. Yang maksudnya bertakwa ketika dia bisa meninggalkan maksiat sedangkan ada kesempatan dan dia mampu, tapi dia ditinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang bertakwa, walaupun amalnya sedikit, walaupun perbuatan baiknya sedikit, walaupun dia sholatnya hanya cuma 5 waktu saja, walaupun dia puasanya hanya cuma puasa Ramadan saja, dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia bisa meninggalkan selama dia bisa meninggalkan daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi takwa ya, ini definisi takwa. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa kok harus takwa yang menjadi kendali nafsu kita? Ya. Kenapa kok kita harus pasang kendalinya takwa ini? Kok tidak pakai yang lain saja? Sifat tawaduk kah? Ataupun sifat sabar kah? Atau sifat-sifat yang lain? Kenapa kok harus sifat takwa yang harus kita pakai untuk mengendalikan nafsu kita? Ya, karena 3 alasan, dan 3 tersebut yang menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yang pertama, alasan kita memakai sifat takwa untuk mengendalikan hawa nafsu kita adalah agar mendapatkan taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat, kita ini bisa kumpul di sini, belajar, mencari ilmu, mendapatkan ilmu warisan dari Nabi Muhammad SAW. Ini bukan dari kemampuan kita, bukan dari kekuatan kita, bukan dari keinginan kita, tapi murni dari taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni Allah sendiri yang menggiring kita dan memudahkan kita untuk duduk di sini. Kalau kita lihat, banyak yang pingin duduk di sini tapi tidak sempat. Banyak yang pingin belajar tapi tidak dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, alias belum dikasih taufik. Tapi kita mungkin yang lebih sibuk dari mereka, atau kesehatan yang lebih kurang dari mereka, atau ekonominya yang lebih kurang daripada mereka. Kenapa kok kita lebih mudah untuk duduk di sini? Karena orang-orang yang duduk atau orang-orang yang berbuat baik itu bukan keinginan daripada mereka sendiri, tapi murni taufik alias pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alias kita termasuk orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita mau atau ingin mengekang hawa nafsu kita, kita juga butuh taufik dari Allah. Karena mereka para ulama, orang-orang yang soleh yang telah berhasil daripada mengekang hawa nafsunya, tentunya daripada taufik dari Allah, bantuan dari Allah, hidayah dari Allah. Maka kita juga harus butuh cara untuk menghadang taufik tersebut, menghadang daripada hidayah tersebut. Kuncinya apa? Takwa. Untuk mendapatkan taufik, kuncinya apa? Takwa. Agar kita mudah untuk melakukan ibadah, kuncinya apa? Takwa. Bagaimana kenapa kok bisa seperti itu? Dijelaskan dalam Al-Quran, wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah kalian bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bersama orang-orang yang bertakwa, alias setiap yang diinginkan oleh orang yang bertakwa, di situ pasti ada Allah. Dan Allah pasti akan memenuhinya. Dan Allah pasti akan membantunya. Dia dalam keadaan musibah dibantu. Dia dalam keadaan senang ditambah nikmatnya. Dia dalam keadaan berbuat dosa diampuni dosa.
dia ingin berbuat taat diberi taufik oleh Allah. Kenapa? Senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebab pertama kenapa para ulama mengatakan ayo takwa. Takwa. Paksa diri kita untuk bertakwa. Tingkatkan ketakwaan kita. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW mewajibkan kepada setiap umat Islam untuk berkumpul setiap hari Jumat, ya, khususnya laki-laki untuk berkumpul setiap hari Jumat, dan mewajibkan si khatib untuk mengingatkan para hadirin dengan takwa kepada Allah, dengan ittaqullah untuk apa? Bahkan Nabi Muhammad mengatakan atau di dalam syariat Islam dikatakan kalau sampai khatib tidak mengingatkan wasiat takwa, maka tidak sah sholat Jum'ahnya dan tidak sah khutbahnya. Karena memang penting sekali ini namanya takwa. Yang pertama, innallaha ma'al muttaqin, Allah senantiasa bersama, dan semua yang bersama Allah pasti akan diselimuti dengan taufiknya dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat mereka daripada Imam Ali Zainal Abidin yang mana setiap malam sholat 1000 rakaat. Apakah Imam Ali Zainal Abidin punya kekuatan yang lebih kuat dari kita? Atau punya badan yang lebih gemuk, lebih berotot daripada kita? Atau punya fisik yang lebih kokoh daripada kita? Enggak. Imam Ali Zainal Abidin sama seperti kita, badannya, makannya sama seperti kita, manusia seperti kita. Tapi kenapa kok bisa mudah sekali melakukan kenikmatan, ke amal soleh dan yang lainnya seperti itu? Itu semua murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa diberi taufik? Karena mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya takwa. Ini yang pertama, agar kita bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan bantuan dari Allah. Yang kedua, kenapa kok harus memakai takwa untuk mengendalikan nafsu kita? Yang kedua adalah agar amal ibadah kita diperbaiki dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat, tanya kepada diri kita, apa amalan kita yang akan kita banggakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah hidup sekian tahun. Kira-kira nanti ketika kita dihisab, apa nih amalan yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang akan kita jadikan tongkat untuk kita masuk surga? Sudah ada? Apa kita sudah miliki? Ataupun kita katakan, oh Ustaz, kalau kita lihat sholat kita masih bolong-bolong. Kita lihat puasa kita tidak bisa diandalkan. Kita lihat sedekah kita banyak riaknya. Kita lihat iktikaf kita juga seperti itu dan yang lain-lain. Terus apa? Maka di sini kita butuh dengan amal-amal kita yang rusak agar disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias salat kita walaupun masih belum khusyuk, walaupun masih banyak kekurangannya, itu bisa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita sholat dengan sempurna. Bagaimana caranya? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, takwalah kalian kepada Allah dan perbaiki lisan kalian dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang benar. Kenapa? Orang yang bertakwa akan mendapatkan apa? Yuslih lakum a'malakum, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperbaiki amal kalian. Salat kalian yang bolong akan disempurnakan sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa kalian yang masih belum sempurna disempurnakan sama Allah Subhanahu wa taala. Salat kita yang masih belum khusyuk akan ditulis sebagai salat yang khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita yang masih banyak riaknya akan ditulis sedekah yang ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Caranya bagaimana? Takwa, cukup takwa. Takwa saja sempurna amal ibadah kalian. Takwa saja mulia kalian di dunia dan di akhirat. Yuslih lakum a'malakum. Ya, kita butuh sama yang ini. Kita butuh untuk menyempurnakan amal kita. Kita butuh amalan-amalan
sempurna, amal-amalan yang baik, amal-amalan yang kualitasnya tinggi, kualitasnya bagus untuk kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika di yaumil hisab. Dengan cara apa? Takwa. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa takwa harus menjadi kendali nafsu kita? Alasan yang ketiga, karena agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kecerdasan seorang hamba, ya, dikatakan hamba ini hamba yang cerdas. Siapa hamba yang cerdas? Hamba yang cerdas ini hamba yang senantiasa setelah melakukan ketaatan, yang hamba yang senantiasa setelah dia berbuat taat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amalanku, ya Allah terimalah sholatku, ya Allah terimalah sedekahku, ya Allah terimalah i'tikafku, ya Allah ini orang-orang yang cerdas ini. Kenapa? Karena percuma seorang ibadah banyak tapi amalan tidak diterima. Percuma seorang bertahun-tahun ibadah tapi tidak diterima. Sebagaimana iblis ibadah 80.000 tahun, sia-sia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari cerdas seorang hamba dikatakan setiap dia berdoa, setiap dia beramal, dia minta doa. Sebagaimana para guru-guru kita mengajarkan, setelah daripada majelisnya mengatakan taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu berdoa agar Allah menerima daripada amal ibadah yang kita kerjakan selama kita duduk di majelis ini. Tapi ketika kita ingin untuk amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala ini sudah mengkhususkan di dalam pernyataannya di dalam Al-Qur'an. Allah mengkhususkan yang akan aku terima itu bukan semua orang. Ibadah yang akan aku terima itu bukan dari semua orang, tapi hanya segerombolan orang saja yang akan aku terima yang memiliki sifat ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja, kata Allah. Ini kalimat innama, hanya saja, alias tidak ada yang lain, hanya ini. Innama, hanya saja, yatakabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalnya orang yang bertakwa. Selain bertakwa diterima, masih dipending. Hanya, kata Allah, hanya Allah akan menerima amalnya orang yang bertakwa. Jadi cukup dengan takwa kita bisa mendapatkan 3 kemuliaan. Ini masih hanya 3. Kalau kita mau bahas di Al-Quran lagi atau di hadis Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan takwa, tidak ada habisnya. Tapi karena pembahasan kita sekarang bukan pembahasan takwa, tapi pembahasan kita sekarang pembahasan cara mengendalikan hawa nafsu, maka cukup kita sebutkan 3 daripada manfaat takwa dan alasan kenapa harus kita menjadikan kendali untuk hawa nafsu kita. Kita menjadikan takwa untuk kendali hawa nafsu kita karena 3 hal. Yang pertama, agar kita mendapatkan taufik dan bantuan dari Allah. Yang kedua, agar diterima, agar amal ibadah kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah tahu caranya, berarti dengan menjinakkan nafsu. Caranya sudah kita sebutkan. Yang kedua, setelah jinak kita pasang kendalinya takwa. Kemudian kita sudah mengetahui kendalinya takwa, kita pembahasan yang terakhir sekarang cara meletakkan kendali tersebut. Dan di mana kita meletakkan kendali takwa tersebut? Di mana kita akan meletakkan kendali takwa tersebut? Maka di sini ulama mengatakan di seluruh tubuh kita, akan tetapi yang paling penting di 5 anggota tubuh ini. Pasang takwa kalian di 5 anggota tubuh ini. Kalau bisa memasang takwa kalian di 5 anggota tubuh kita, 5 anggota tubuh ini, dikatakan kita dikatakan bisa menjinakkan hawa nafsu kita. Yang pertama adalah mata. Yang pertama adalah apa? Mata. Pasang ketakwaan kita dalam mata kita. Jangan melihat kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan
Kenapa Allah menciptakan mata kita? Tentunya untuk melihat daripada kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, ataupun untuk memandang zatnya Allah ketika kelak di hari kiamat, atau untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Maka kita pakai untuk sesuatu yang memang pantas untuk itu. Jangan sampai kita kelak di hari kiamat dikatakan mata kita tidak pantas untuk melihat zatnya Allah, atau tidak pantas untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW karena kita sia-siakan selama di dunia. Ini yang kedua, telinga kita. Nah, pasang telinga kita, ketakwaan, jangan mendengar kecuali sesuatu yang hak. Kalau kita dengar sesuatu yang batil, lupakan, anggap tidak ada, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, lisan kita, jangan kita katakan kecuali sesuatu yang bermanfaat. Jangan kita katakan, jangan sampai keluar daripada lisan kita aib-aib manusia dan yang lain-lain. Kemudian yang keempat, hati kita, dan yang kelima adalah perut kita, jangan sampai masuk kepada sesuatu yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa memudahkan kita agar menjadikan nafsu kita nafsu yang mutmainnah, nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه وعلى آله. اعرف العقل للعقل واسلك معهم في طريق تقام سرورهم فالسعادة منوطة كل بابتفاهم بعد من قد راهم أو رأى من رآهم أو تعلم بهم دائم ولازم فناهم فإنهم قوم في البرية كما هم لا ترى فيك وتسحب في الخليقة سواهم فإنما مولاك وافر من هداته عطاهم جد أنعم عليهم بالرضا أجدباهم يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم فاسع فيما سوى اشرب مع القوم ولا يعبك ربك مثل ما قد حباهم حيثما كانوا احضر في مجالس صفاهم وقد يدعونا من حين تسمع دعاهم والتمس من مددهم واستمد من نداهم فإن فيما سعوا خير الورى مقتداهم هداهم إلى ربي شيئا بناهم باتباع
رجاهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني أماني بجاهك معهم والصلاة على خير الورى مصطفاهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جزاكم الله خير. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا حنان. يا منان يا رحيم يا رحيم. يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا. وقرأ بادلنا في ديننا مع أهل الكثر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل هاديا علما. نهضى بالخير ونحبى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. من أنت أكرم من سدار. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء. بكتابي فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام شرفاء. وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.